Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Putri dengan NIM 2330203021. Prodi Hukum Tata Negara Siasa A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran fikih siasa dan menjelaskan kekhususan pemikiran tokoh, aliran atau organisasi tentang fikih siasa. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian fikih siasa. Jadi fikih siasa itu adalah cabang dari ilmu fikih Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan, tata kelola negara, relasi antara penguasa dan rakyat, hukum publik, serta prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara menurut perspektif syariat Islam. Secara terminologis, fikih siasa dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan kekuasaan dan pemerintahan dalam masyarakat Islam. Fikih siasa mencakup berbagai aspek seperti yang pertama al-siyasa al-syari'iyah atau politik syar'i atau etika kekuasaan dalam Islam. Yang kedua, al-ahkam al-sultaniyah atau aturan tentang kekuasaan dan pemerintahan. Yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan rakyat. Yang keempat, hukum pidana dan perdata dalam konteks publik. Selanjutnya, kedudukan fikih siasa dalam Islam. Dalam tradisi Islam klasik, fikih siasa berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Ia menjadi instrumen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, amanah, syura atau musyawarah, kemaslahatan umum atau maslahah. Dalam sejarahnya, fikih siasa juga menjadi dasar dalam penetapan sistem khilafah, imamah, hingga pembahasan tentang peran ulama dalam mengontrol kekuasaan. Selanjutnya, aliran dan tokoh-tokoh dalam pemikiran fikih siasa. Yang pertama, aliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh pertama yaitu Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi wafat pada tahun 1058 Masehi. Karyanya terkenal yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, menjadi rujukan utama dalam pembahasan sistem kekuasaan Islam. Pokok pemikirannya yaitu pemerintahan dipimpin oleh imam atau khalifah yang dipilih melalui syura. Yang kedua, kriteria pemimpin. Kriteria pemimpinnya yaitu adil, berilmu, berani, sehat jasmani, dan dari Quraisy. Yang terakhir itu negara harus menjamin keamanan, keadilan, dan penetapan syariat. Tokoh yang kedua yaitu Imam Abu Ya'la Al-Fara, wafat pada tahun 1066 Masehi. Ia menulis buku juga berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, namun dengan pendekatan yang lebih hanbali daripada Al-Mawardi yang bermazhab Syafi'i. Yang ketiga, tokoh-tokoh kontemporer dalam fikih siasa. Yang pertama, tokoh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Latar belakang munculnya gerakan ini adalah kekhawatiran terhadap sekularisasi yang mengakar kuat dalam sistem pemerintahan Mesir dan dunia Islam pasca keturunan Khilafah Utsmaniyah. Dalam pemikirannya, Al-Banna menekankan bahwa Islam adalah sistem hidup yang komprehensif atau syamil. Al-Banna percaya bahwa penerapan syariat Islam tidak cukup hanya dalam aspek individual, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menolak sekularisme Barat dan menyerukan pembentukan negara Islam melalui pendekatan reformis, itu dengan membina individu dan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan dalam konteks fikih siasa. Yang kedua, tokoh Syed Qutb. Syed Qutb merupakan salah satu ideolog utama dari Ikhwanul Muslimin setelah Hasan al-Banna. Berbeda dengan al-Banna yang moderat, Qutb tampil lebih radikal dalam menanggapi realitas politik Mesir di bawah rezim militer. Dalam bukunya yang berjudul Ma'alim fi al-Thariq, itu petunjuk di jalan,
mengembangkan konsep jahiliyah modern, yaitu keadaan masyarakat modern yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan karena itu berada dalam kegelapan seperti masa pra-Islam. Pandangannya sangat berpengaruh adalah menginspirasi gerakan Islamis dan bahkan kelompok radikal, meskipun interpretasi terhadap pemikirannya seringkali disalahgunakan oleh kelompok ekstremis. Selanjutnya tokoh Abu Ala al-Maududi. Abu Ala al-Maududi adalah seorang pemikir dan aktivis Islam dari India, Pakistan yang mendirikan organisasi Jamaat Islam. Pemikiran politiknya berkembang dalam konteks kolonialisme Inggris dan sekularasi yang terjadi di anak benua India. Al-Maududi mengembangkan konsep negara Islam sebagai bentuk perwujudan teodemokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan supremasi hukum Islam. Ia menolak baik sistem teokrasi yang dipimpin mutlak oleh ulama maupun demokrasi liberal barat. Baginya negara Islam adalah negara konstitusional yang tunduk pada syariat, tetapi tetap memberikan ruang partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan menjalankan pemerintahan. Maududi menerima sistem pemilu dan parlemen asalkan semuanya dikendalikan oleh hukum Islam. Ia percaya bahwa reformasi politik hanya bisa berhasil jika masyarakat terlebih dahulu memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Yang keempat, tokoh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Dalam tradisi Syiah, Ayatullah Khomeini muncul sebagai pembaharu besar dengan konsep politiknya yang revolusioner. Ia memimpin revolusi Islam Iran tahun 1979 yang berhasil menggulingkan monarki sekuler Shah Iran dan menggantikan dengan Republik Islam Iran. Salah satu kontribusinya besar Khomeini terhadap fikih siasa adalah konsep wilayat al-faqih atau pemerintahan oleh faqih atau ulama ahli fikih. Menurut Khomeini, dalam masa gaibnya Imam Mahdi, pemerintahan Islam harus dipegang oleh seorang ulama yang adil memahami syariat Islam secara mendalam. Dengan demikian, negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam di bawah bimbingan ulama. Konsep ini melahirkan sistem teokrasi konstitusional di Iran, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rahbar atau pemimpin tertinggi yang dipilih oleh Dewan Ahli. Pemikiran Khomeini sangat khas karena menegaskan dominasi ulama dalam politik yang berbeda dengan tradisi Sunni yang lebih plural. Selanjutnya tokoh Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama dan cendekiawan kontemporer yang dikenal luas karena pendekatan yang moderat dan konseptual dalam memahami Islam. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam menyuarakan wasatiyah atau moderat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Dalam konteks fikih siasa, Qaradawi mengembangkan pemikiran bahwa demokrasi modern bisa dijadikan alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Ia mendukung keterlibatan umat Islam dalam politik melalui partai-partai Islam, pemilu, dan kebebasan berpendapat. Qaradawi menekankan pentingnya fikih al-waqi atau pemahaman terhadap realitas dalam merumuskan hukum dan kebijakan politik. Ia juga menolak ekstremisme dan kekerasan dalam politik dan lebih mengedepankan pendekatan damai, dialog, dan pendidikan politik masyarakat. Pandangnya sangat berpengaruh di kalangan umat Islam yang hidup dalam negara-negara mayoritas non-muslim maupun dalam masyarakat multikultural. Yang terakhir itu organisasi Islam dalam dan pemikiran fikih siasa. Selanjutnya yaitu pemikiran fikih siasa menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam konteks keindonesiaan, dua organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam pengembangan fikih siasa kontemporer adalah
Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjawab tantangan umat Islam terkait relasi antar agama dan negara. Meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pendekatan NU lebih bersifat tradisional dan berbasis pesantren, sedangkan Muhammadiyah mengusung corak modernis dan rasionalis. Keduanya berkontribusi besar dalam pembentukan masyarakat sipil, penguatan demokrasi, serta menjaga kesatuan NKRI dalam bingkai Islam modern. Yang pertama kita masuk kepada Nahdlatul Ulama atau NU. Sejarah dan latar belakang NU itu didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai reaksi terhadap gerakan pembaruan Islam Wahabi di Arab Saudi dan juga bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonialisme Belanda. Strategi politik NU. Secara struktural, NU bukan partai politik, namun memiliki pengaruh besar dalam politik nasional, terutama melalui kader-kadernya yang aktif di legislatif, eksekutif, dan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Muhammadiyah juga mengedepankan prinsip civil Islam, yakni membangun tata kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, dan beradab dalam kerangka demokrasi konstitusional. Strategi politik Muhammadiyah yaitu mempengaruhi politik melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan kaderisasi intelektual politik. Banyak kader Muhammadiyah yang aktif di berbagai partai seperti PAN, Golkar, atau bahkan non-partai, namun tidak secara institusional mewakili Muhammadiyah. Pendekatan ini disebut sebagai politik kebangsaan non-partisan, yang artinya Muhammadiyah berpolitik dengan menjaga jarak dari kekuasaan tetapi tetap memberi arah moral dan etik. Dari materi yang saya sudah jelaskan, saya mengambil kesimpulan yaitu fikih siasa merupakan bagian penting dalam khazanah hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan berkehidupan berbangsa. Dari masa klasik hingga modern, para ulama dan pemikir Islam memberikan kontribusi yang berbeda-beda sesuai konteks sosial dan politik zamannya. Baik aliran Sunni, Syiah, maupun ormas kontemporer seperti NU dan Muhammadiyah. Semuanya memiliki kekhususan dalam merespon realitas politik yang terus berubah. Pemahaman terhadap fikih siasa tidak hanya penting bagi penguasa atau politisi Muslim, tetapi juga bagi umat Islam secara umum agar mampu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam kehidupan bernegara tanpa mengabaikan realitas sosial dan prinsip kemanusiaan universal. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.